وثبت أقدامكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمinin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Mengawali khutbah Jumat, saya selaku khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat sehingga tidak ada satu jiwa pun yang merasa dizolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan jika amalan hamba itu walaupun hanya seberat biji sawi, maka pasti kami akan mendatangkannya untuk dibalas, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya di antara peristiwa yang terjadi pada hari kiamat adalah adanya penimbangan amal dan adanya mizan untuk menimbang amal-amal perbuatan manusia, di mana keimanan kepada mizan, mempercayai adanya mizan pada hari kiamat adalah salah satu bagian dari keimanan kita terhadap hari akhir. Tidak sempurna keimanan kepada hari akhir kecuali dengan mengimani mizan, alat yang dipakai untuk menimbang amal-amal perbuatan manusia pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Berkaitan dengan keimanan terhadap mizan, di sana ada sebagian aliran dalam Islam yang tidak meyakini mizan yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai mizan timbangan yang hakiki. Mereka menafsiri bahwa mizan yang disebutkan adalah sebuah makna majaz atau kiasan yang hanya menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai makna timbangan yang hakiki untuk menimbang amal-amal perbuatan manusia. Akan tetapi para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya mizan yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bermakna hakiki, benar-benar bermakna timbangan yang dipakai untuk menimbang amal-amal perbuatan manusia. Ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak
dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi bersabda ketika menceritakan proses penimbangan amal dalam hadisul bitaqah, Nabi bersabda, "Fatudhu'us sijillati fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin." Maka diletakkanlah catatan amal buruk di satu daun timbangan dan catatan amal baik di satu daun timbangan yang lain. Ini menunjukkan bahwa benar-benar mizan pada hari kiamat adalah benar-benar bermakna hakiki, yaitu timbangan yang dipakai untuk menimbang amal-amal perbuatan manusia. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para ulama menyebutkan berdasarkan keterangan yang datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang ditimbang di atas mizan mencakup 3 hal. Yang pertama adalah yang ditimbang berupa catatan amal-amal perbuatan manusia. Kemudian yang kedua yang ditimbang juga adalah amalan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang ditimbang adalah fisik dari orang yang beramal tersebut. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hendaknya keimanan kita terhadap mizan tidak hanya sekedar mempercayai begitu saja tanpa memberi pengaruh positif dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Hendaknya keimanan kita terhadap mizan tersebut memberi pengaruh positif yang harusnya ada pada diri-diri kita ketika kita berada di atas dunia ini. Di antara pengaruh positif yang harusnya ada pada diri-diri kita dengan keimanan kita terhadap mizan adalah hendaknya itu mendorong kita untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan bersegera dalam kebaikan, beramal solih untuk memperberat timbangan amal kita di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena kita takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala, dan yang menentukan apakah kita akan memasuki neraka terlebih dahulu atau langsung memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan apakah amalan kita yang solih lebih berat di timbangan mizan ataukah lebih ringan amal solih kita dibanding amal buruk kita di atas mizan nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah." Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan disiksa terlebih dahulu dengan sebab dosa-dosanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kalau ternyata amal buruk lebih berat, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kalau kita termasuk orang yang beriman, akan dikeluarkan kembali, dimasukkan kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan di atas dunia ini untuk mencari amal-amal yang akan memperberat timbangan amal kita di hari kiamat kelak. Di sana ada amal-amal yang mudah dikerjakan tetapi sangat memperberat timbangan di hari kiamat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Ada 2 kalimat yang ringan di lisan tapi sangat berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya,
subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Inilah dua kalimat zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir sangat mudah untuk kita kerjakan, tidak membutuhkan tenaga yang besar dan tidak membutuhkan biaya untuk melakukannya, tetapi sangat memperberat timbangan amal kita nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu-waktu kosong kita untuk kita basahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Bertoharoh, bersuci itu adalah separuh dari keimanan, dan zikir alhamdulillah adalah memenuhi mizan timbangan amal pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum, di antara amalan yang sangat memperberat timbangan di hari kiamat adalah kita memperhebat kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merealisasikan dengan sebenar-benar perealisasian terhadap ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita persaksikan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana disebutkan dalam haditsul bitaqah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan memanggil seorang lelaki dari umatku di tengah-tengah manusia pada hari kiamat, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, lalu diperlihatkan kepadanya 99 lembar catatan dosa, kullu sijillin mithlu maddil basar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Kemudian ditanyakan, apakah ada di antara dosa itu yang kamu ingkari? Apakah ada di antara dosa itu yang kamu dizolimi oleh malaikat pencatat amal? Maka dia menjawab, tidak ada satupun yang diingkari, tidak ada satupun yang dizolimi dari dosa-dosa tersebut. Apakah kamu punya uzur? Maka dia menjawab, aku tidak punya uzur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan kamu memiliki satu kebaikan. Maka dia berkata, satu kebaikan tersebut ditulis dalam sebuah lembar kartu, sebuah catatan amal yang hanya sebesar satu lembar kartu. Maka dia berkata, ya Rabbi, ma hadhihi sijillat ma hadhil bitaqah, apa gunanya satu lembar kecil itu dibanding mau ditimbang dengan 99 lembar catatan dosa? Pasti akan lebih berat catatan dosa dibanding satu lembar kartu tersebut. Maka ditimbanglah dosa yang 99 lembar tersebut dan juga satu kartu yang berisi kebaikannya. Fatashatis sijillat wastaqulatil bitaqah, ternyata 99 lembar catatan dosanya lebih ringan, sementara satu lembar kartu yang berisi kebaikannya tadi lebih berat. Dan kebaikannya itu adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menunjukkan, memotivasi kita agar kita terus mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah dan merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita meninggal dunia. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian di antara pengaruh positif yang harusnya kita tumbuhkan dalam diri kita dengan adanya keimanan kita terhadap mizan adalah, marilah kita memanfaatkan nikmat kesehatan, nikmat fisik yang sehat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
untuk dimanfaatkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana di awal tadi bahwasanya yang ditimbang pada hari kiamat bukan hanya catatan amal, bukan saja amalan, tetapi juga mencakup fisik kita yang beramal juga akan ditimbang di atas mizan. Sebagaimana disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah, sesungguhnya akan didatangkan laki-laki yang gemuk pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udhah, tetapi beratnya tidaklah mengalahkan beratnya satu sayap nyamuk. Kenapa? Walaupun badannya gemuk tetapi ringan di timbangan, karena badannya di kehidupan dunia tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lihatlah sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi memerintahkan dia untuk memanjat pohon, maka para sahabat melihat kakinya yang kecil dan menertawakannya. Nabi bertanya, "Kenapa kalian tertawa?" "Kami tertawa karena kurusnya betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi, demi Allah Subhanahu wa taala, la rijlu Abdullah bin Mas'udin, sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud itu afqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhudin, lebih berat di timbangan pada hari kiamat daripada beratnya gunung Uhud itu." Kaki yang kurus tetapi akan berat nanti di hari kiamat, karena kaki tersebut dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberatkan timbangan amal-amal solih kita pada hari kiamat, sehingga kita dimasukkan ke dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'hum bimannika wa karamika wa ihsanik ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.